Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang etika akademik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita harus tahu dulu apa itu etika akademik. Jadi, etika akademik adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh kalangan akademisi dalam ilmu pengetahuan di dunia pendidikan atau perguruan tinggi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dalam kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan tentang 3 sub-sub materi. Jadi yang pertama, tugas dan tanggung jawab sivitas akademik. Yang kedua, membangun atmosfer akademik. Dan yang ketiga, plagiarisme. Apa sih sebenarnya plagiarisme itu? Bagaimana sih contoh-contohnya dan bagaimana cara pencegahannya? Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak penjelasan kami berikut ini. Etika akademik dapat diartikan sebagai apa yang harus dilakukan oleh kalangan akademis dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Kemudian, sivitas akademika yaitu seluruh masyarakat akademik yang berada di lingkungan pendidikan yang turut berperan dalam menjunjung keberlangsungan proses belajar dan mengajar. Yang termasuk sivitas akademika diantaranya ada dosen dan mahasiswa. Kemudian, tugas dan tanggung jawab sivitas akademika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Jadi materi yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang dosen dan mahasiswa. Yang pertama, dosen memiliki kewajiban mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya kepada mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Dan yang ketiga, wajib untuk membuat buku ajar atau textbook yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Nah, selain dosen ada juga nih mahasiswa yang memiliki tugas. Jadi mahasiswa itu diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi di perguruan tinggi. Yang kedua, aktif untuk mengembangkan potensi dengan melakukan pembelajaran, terus pencarian kebenaran ilmiah, dan pengamalan iptek. Yang terakhir adalah menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya. Jadi itu aja, terima kasih. Membangun atmosfer akademik. Suasana atau atmosfer akademik yaitu sejumlah sarana untuk memelihara interaksi antara mahasiswa dan dosen, baik untuk urusan akademik maupun non-akademik, dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan akademik mahasiswa dan profesionalisme dosen. Unsur yang mempengaruhi atmosfer akademik adalah mahasiswa, dosen, pimpinan, dan staf pendukung lainnya yang ikut berperan. Hubungan antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk seperti perkuliahan tatap muka, konsultasi mahasiswa, pembimbingan kerja praktek, tugas akhir, dan kegiatan sosial bersama. Selanjutnya adalah beberapa contoh cara yang dapat diterapkan antara dosen dan mahasiswa untuk membangun atmosfer akademik yang kondusif. Yang pertama, dosen memiliki waktu yang terbuka untuk melayani mahasiswa dalam melakukan bimbingan dan konseling, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Kedua, dosen menyediakan diri untuk mendampingi sebagai tutor pada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ketiga, mengikut sertakan mahasiswa dalam berbagai kepanitiaan seperti kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, seminar nasional, pameran hasil-hasil kegiatan lainnya. Keempat, melaksanakan kegiatan yang dapat membangun kebersamaan antara dosen, karyawan, dan mahasiswa. Atmosfer akademik di lingkungan Universitas Lampung, khususnya program studi, dapat dicapai dan ditingkatkan dengan cara-cara seperti tersedianya strategi penciptaan dan pengelolaan suasana akademik yang sehat, tersedianya kurikulum program studi yang bermutu tinggi, tersedianya dosen yang mencukupi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang bermutu, produktif serta memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi, terciptanya pengelolaan institusi yang transparan, sehat, dinamis, dan produktif, terciptanya hubungan komunikasi, interaksi, edukasi, dan sinkronisasi yang sehat,
tercapainya layanan kegiatan pembelajaran yang kondusif, bermutu, demokratis, dinamis, dan produktif, tersedia dan memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, tersedianya jaringan global yang mencukupi, serta terciptanya hubungan komunikasi antar dan interpersonal yang sehat. Plagiarisme. Secara etimologi, plagiarisme berasal dari bahasa Inggris yaitu plagiarism dan bahasa Yunani yaitu plagiarus yang berarti penculik atau penjiplak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme diartikan sebagai pengambilan karangan lain dan menjadikannya seolah-olah pendapat sendiri. Nah, plagiarisme ini dibagi menjadi beberapa bagian. Menurut Sastra Asmoro, plagiarisme dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, yaitu dilihat dari aspek apa yang dicuri. Ada plagiarisme ide, yaitu pengambilan ide orang lain tanpa menyertakan sumbernya dengan jelas. Kemudian ada plagiarisme isi, yaitu menjiplak data penelitian orang lain. Kemudian ada plagiarisme kata, kalimat, dan juga paragraf. Dan yang terakhir, ada plagiarisme total, yaitu perbuatan plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang dengan menjiplak semua karangan secara utuh dan menjadikannya seolah-olah karangannya sendiri. Biasanya, penulis hanya mengubah nama penulis dan instansinya saja, kemudian merubah sedikit karangannya dari sumber aslinya. Bentuk plagiarisme yang kedua yaitu dilihat dari aspek disengaja atau tidak disengajanya perbuatan plagiarisme tersebut. Biasanya, plagiarisme yang dilakukan secara tidak sengaja diakibatkan dari ketidaktahuan penulis bahwa idenya tersebut telah dibuat dan dimiliki oleh penulis lain yang juga memiliki ide atau karya yang sama. Bentuk plagiarisme selanjutnya yaitu berdasarkan aspek proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak dibedakan menjadi 3, antara lain plagiarisme ringan, plagiarisme sedang, dan plagiarisme berat. Yang pertama, plagiarisme ringan adalah jumlah presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak sebanyak kurang dari 30%. Yang kedua, plagiarisme sedang adalah jumlah presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak sebanyak 30-70%. Yang terakhir, plagiarisme berat adalah jumlah presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak sebanyak lebih dari 70%. Selanjutnya, bentuk plagiarisme berdasarkan pada aspek pola plagiarisme. Plagiarisme berdasarkan aspek pola plagiarismenya dibedakan menjadi 2, antara lain plagiarisme kata demi kata dan plagiarisme mosaik. Plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarizing adalah mengambil sebagian kecil kalimat yang terdapat di suatu paragraf atau bahkan mengambil seluruh kalimat pada suatu paragraf tanpa mengubah aturan penulisan dan tidak menyebutkan sumbernya. Sedangkan plagiarisme mosaik adalah menyalin dengan menyisipkan kata, frase, atau kalimat penulis lain lalu menyambungkannya secara acak. Selanjutnya ada dari jenis plagiarisme menurut Sulistyo tahun 2011 terdapat 5 jenis plagiarisme. Yang pertama adalah word for word plagiarisme, yaitu kata demi kata yang disalin oleh sang plagiat tanpa merubah sedikit apapun dari karya tulisnya tersebut. Kemudian yang kedua ada plagiarisme atas sumber. Kemudian yang ketiga adalah pengarang memakai ide orang lain tanpa mencantumkan pengutipan yang jelas. Contohnya seperti misalkan penulisan kata ini tanpa menuliskan Sulistyo 2011, itu sama saja dengan pelanggaran pada yang poin ketiga. Kemudian yang keempat ada plagiarisme kepengarangan. Kepengarangan ini maksudnya adalah tidak mengakui pendapat dari apa yang dicantumkan. Kemudian ada self plagiarisme, itu pengarang yang mempublikasikan suatu artikel tidak hanya di satu redaksi saja, tapi juga memasukkan karangan yang sama di redaksi publikasi lain. Kemudian ada dari Roig 2006 menjelaskan self plagiarisme jadi 3 jenis, yaitu mempublikasikan karya tulis yang sama yang telah diterbitkan di tempat lain. Kedua, penerbitan sebuah studi yang signifikan sebagai studi yang lebih kecil untuk meningkatkan jumlah publikasi pada penerbitan satu studi yang besar.
Yang ketiga, menggunakan kembali bagian dari suatu tulisan sebelumnya. Kutorodewo dan kawan-kawan tahun 2007 menyatakan bahwa bentuk plagiarisme dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, meringkas dan memfrasekan atau mengutip secara tidak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang terakhir, meringkas dan memfrasekan dengan menyebutkan sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Selanjutnya, terdapat 6 bentuk plagiarisme jika merujuk pada Harvard Guedeto Using Search. Yang pertama, plagiarisme verbatim. Yang kedua, plagiarisme mosaik. Yang ketiga, parafrase yang kurang memadai. Yang keempat, parafrase yang tidak disitasi. Yang kelima, kutipan yang tidak disitasi. Yang keenam, menggunakan bahan atau materi dari pekerjaan orang lain. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dijelaskan bahwa ada 2 cara dalam menanggulangi tindakan plagiarisme. Yang pertama yaitu dengan cara pencegahan. Pencegahan merupakan tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pihak pimpinan perguruan tinggi agar tidak terjadinya tindakan plagiarisme di lingkungan kampus. Yang kedua yaitu dengan tindakan penanggulangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 10 dan 11 disebutkan bahwa apabila terdapat terduga mahasiswa yang melakukan tindakan plagiarisme, maka pihak ketua jurusan atau pembagian harus menyandingkan hasil karya mahasiswa tersebut dengan hasil karya yang dijadikan sebagai rujukan tanpa disebutkan sumbernya untuk dikaji lebih lanjut apakah tindakan tersebut merupakan plagiarisme atau bukan. Dan apabila memang terbukti tindakan tersebut merupakan sebuah plagiarisme, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi yang ringan maupun berat seperti yang tertuang dalam pasal 12. Selain bentuk pencegahan menurut peraturan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Rehan sebelumnya, terdapat beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan juga untuk pencegahan plagiarisme, yaitu melakukan sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta bahwa plagiarisme melanggar etika dalam penerbitan suatu karya. Atau yang kedua, melakukan pengutipan, parafrase, dan membuat ringkasan. Yang dimaksud dengan melakukan pengutipan yaitu menggunakan 2 tanda kutip jika mengambil langsung suatu kalimat dan menyebutkan sumbernya, atau menuliskan daftar pustaka atas karya yang kita rujuk. Melakukan parafrase sama halnya dengan saran Yamada di tahun 2003. Jadi, dengan cara mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri ke dalam bahasa yang lebih sederhana tanpa mengubah maksud atau makna ide gagasan tersebut. Hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan. Yamada juga menyarankan bahwa untuk menghindari plagiarisme, penulis perlu menekankan pada peran pemikiran inferensial untuk menstrukturkan kembali kalimat-kalimat dari beberapa sumber. Dan yang terakhir, membuat ringkasan, yaitu dengan cara menempatkan ide-ide penting dalam suatu paragraf dan menggunakan bahasa sendiri, tentu dengan menyebutkan sumbernya juga. Gak kerasa udah di ujung pembahasan aja. Mungkin dari kami cukupkan sekian. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.